Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 di sini akan menjelaskan hasil laporan praktikum kami mengenai analisis kadar air, karbohidrat, dan serat kasar. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Fahmi Parigi Sidik sebagai moderator dengan NPM 181063122005. Yang kedua di sini ada Kamila Rizka dengan NPM 181063122013. Yang ketiga di sini ada Rihla Samila Azara dengan NPM 181063122015. Yang keempat di sini ada Sabrina Miftahul Sidik dengan NPM 181063122020. Dan yang kelima di sini ada Safira Hoirunisa dengan NPM 181063122022. Dan yang terakhir di sini ada Denisa Alifa dengan NPM 181063122023. Langsung saja kita memasuki materi pertama mengenai tujuan praktikum. Tujuan praktikum akan dijelaskan oleh Rihla Samira Azara. Tujuan praktikum ini untuk mengetahui kadar air, karbohidrat, dan serat kasar yang terkandung pada udang pada kadar pembuatan. Ini teori dasar analisis kadar air. Penetapan kadar air berguna untuk mengetahui ketahanan suatu bahan dalam penyimpanan dan merupakan cara penanganan terbaik bagi suatu bahan untuk menghindari pengaruh aktivitas mikroba. Jumlah kadar air yang rendah membuat bahan akan lebih tahan dalam jangka waktu yang relatif lama. Malani 2007. Penetapan kadar air dilakukan dengan memasukkan sampel dalam oven pada suhu 105 derajat Celcius selama 3 jam. Kemudian, berat sampel ditimbang kadar air dalam bahan sehingga dapat dihitung dengan proses persenan kadar air sama dengan berat awal dikurang berat air per berat awal dikali kadar. Jadi selanjutnya teori dasar dari analisis kadar karbohidrat. Untuk menentukan ada tidaknya kadar karbohidrat dalam suatu bahan pangan dapat dilakukan beberapa tes secara uji kualitatif dan uji kuantitatif karbohidrat. Menurut Winarno 1995, kebutuhan karbohidrat baik adalah kebutuhan karbohidrat dalam bahan makanan secara kasar, dan hasilnya ini biasanya disajikan dalam daftar komposisi bahan makanan. Perhitungan secara kasar dalam uji coba ini adalah suatu analisis karbohidrat atau secara kasar diketahui bukan melalui analisis, tapi melalui perhitungan sebagai berikut. Kadar hidrat dan kadar sebagai berikut. Persenan kadar karbohidrat sama dengan 100% dikurang persen protein ditambah lemak ditambah persen abu ditambah persen air dan ditambah persen serat kasar. Dasar dari analisis kadar serat kasar saat praktikum ini dapat dilakukan dengan menggunakan metode SMI 128 dan dengan metode ISO 54988 maupun 98. Namun pada praktikum penentuan serat kasar ini menggunakan metode ISO 54988 untuk mengetahui kadar serat kasar dalam suatu makanan. Adapun perhitungan dari kadar serat kasar yaitu kadar serat kasar
derajat Celcius dengan suhu kulkas selama 8 sampai 24 jam dan menit. Kemudian dinginkan dalam ventilator dan dipikap. Panaskan lagi dalam oven selama 30 menit, lalu dinginkan ke dalam ventilator dan dipikap. Lakukan ini diulangi sampai mencapai berat yang konstan. Berat konstan sama dengan suhu di dalam tertutup sama. Lalu pengurangan berat merupakan bagian akhir. Yaitu prosedur analisis kadar serat dasar. Yang pertama, sampel ditimbang sebanyak 2 sampai 5 gram dan dimasukkan ke dalam air lembaga. Lalu ditambahkan 100 ml gula SO4 0,235 N ke dalam air lembaga dan hidrolisis dengan alkohol bersuhu 105 derajat Celcius selama 15 menit. Dinginkan bahan, tambahkan 50 ml NaOH 1,25 ke dalam air lembaga, lalu hidrolisis kembali dengan suhu 105 derajat Celcius selama 15 menit. Yang keempat, cairan yang dihasilkan disaring menggunakan pemasaran yang sebelumnya sudah ditimbang. Lakukan penyaringan dengan pompa handuk. Lalu proses penyaringan berturut-turut dicuci dengan 50 ml air panas, 25 ml H2SO4 0,325 N, 50 ml air panas, 25 ml aseton atau alkohol dengan berurutan. Selanjutnya, keluarkan hasil penyaringan berupa padatan pada kertas saring. Sebelumnya, timbang cawan konsolet dan kertas saring. Lalu kertas saring yang sudah terdapat sampel tersebut simpan di atas cawan konsolet untuk masuk ke dalam oven untuk proses penyaringan. Lalu masukkan ke dalam oven bersuhu 105 derajat Celcius selama 2 jam sampai beratnya konstan. Setelah itu lakukan pengeringan di dalam oven. Dinginkan menggunakan difusor. Setelah dingin, timbang menggunakan peraca analitik, yaitu rasa campuran adalah padatan 15 saat berkulit ditambah kertas saring. Yang terakhir, analisis hasil penyaringan tersebut. Hasil pengamatan kadar air. Sampel diambil dari sampel udang. Ada 8 sampel. Dengan hasil sebagai berikut. Sampel 1 dengan kondisi awal dengan wadah 0,28 dan berat sampel 10,07. Wadah plus sampel 10,35 dengan kondisi akhir. Wadah plus sampel 1,52. Kondisi akhir sampel 1,24. Dan yang lainnya sebagai berikut. Dari ke-8 sampel ini dibuat rata-rata dengan sampel A itu dari 1 sampai 2, sampel B itu dari 3 sampai 4, sampel C itu dari 5 sampai 6, dan sampel D itu dari 7 sampai 8. Dapat hasil sebagai berikut. Hasil rata-rata sampel. Kondisi awal dengan sampel A rata-rata wadah 0,275 dengan berat sampel 10,125, wadah plus sampel 10,4. Dengan kondisi akhir wadah plus sampel 1,55, sampel akhir 1,275. Rata-rata sampel B yaitu dari 3 dan 4, yaitu kondisi awal wadah 0,235, sampel A 5,055, wadah plus sampel 5,29. Dengan kondisi akhir wadah plus sampel 0,785 dan sampel berat sampel 0,55. Rata-rata kondisi sampel C yaitu dari 5 sampai 6. Dengan kondisi awal berat wadah 0,19, berat sampel 3,38, wadah plus sampel 3,57. Dengan kondisi akhir wadah plus sampel 0,81 dengan kondisi akhir berat sampel 0,62. Sampel rata-rata sampel D dari sampel 7 dan 8.
dengan kondisi awal berat wadah 0,20, berat sampel 2,58, wadah plus sampel 2,78, dengan kondisi akhir wadah plus sampel 0,335 dan berat sampel 0,135. Dimasukkan ke dalam rumus perhitungan kadar air. Dapat hasil persentase sebagai berikut. Sampel A memiliki kadar air persentase 87,40%. Sampel B memiliki persentase kadar air 89,12%. Sampel C memiliki persentase kadar air 81,65%. Sampel D memiliki kadar air persentase kadar air 94,76%. Dari keempat sampel ini diambil persentase rata-rata dan hasilnya itu 88,23%. Hasil pengamatan kadar serat kasar. Hasil sampel masih sama, yaitu dengan sampel udang ada 8 sampel sebagai berikut. Sampel 1 0,28, berat kondisi awal berat wadah 0,28, berat sampel 10,07, wadah plus sampel 10,35, dengan kondisi akhir wadah plus sampel 1,52 dan hasil sampel 1,24. Dari ke-8 sampel ini dibuat rata-rata dengan penggolongan ABCD. A itu dari sampel 1 dan 2, B itu dari sampel 3 dan 4, C itu dari sampel 5 dan 6, D itu dari sampel 7 dan 8. Hasil rata-rata sampel sebagai berikut. Sampel A kondisi awal dengan wadah 0,275 dengan berat sampel 10,125, wadah plus sampel 10,4, dengan kondisi akhir wadah plus sampel 1,55 dan berat sampel 1,275. Kondisi sampel B kondisi awal 0,2,3, berat wadah 0,2,35, berat sampel 5,055, wadah plus sampel 5,29, dengan kondisi akhir wadah plus sampel 0,785, berat sampel 0,55. Sampel C berat wadah kondisi awal berat wadah 0,19, kondisi awal berat sampel 3,38, wadah plus sampel 3,57, kondisi akhir wadah plus sampel 0,81 dan kondisi akhir berat sampel itu 0,62. Sampel D kondisi awal berat wadah yaitu 0,20 dengan berat sampel 2,58, wadah plus sampel 2,78, dengan kondisi akhir wadah plus sampel 0,335 dan sampel 0,135. Dari hasil ini dibuat hasil persentase dengan memasukkan rumus kadar serat kasar. Sampel A memiliki persentase minus 87,40%. Sampel B memiliki persentase minus 89,12%. Sampel C memiliki persentase minus 81,65%. Sampel D memiliki minus 94,76%. Rata-rata pembahasan kadar air. Dari keempat sampel, ada pada praktikum analisis kadar air menggunakan bahan pangan, udang, ini menghasilkan presentasi kadar air yang berbeda-beda. Namun, masih terbilang tidak terlalu jauh perbedaannya, sebab masih di sekitar angka 80 sampai 90% dengan rata-rata yang didapat 88,23%. Pada sampel yang telah dianalisis, dapat disimpulkan bahwa sampel yang mengandung kadar air terendah terdapat pada sampel C yang menghasilkan kadar air sebesar
81,65%. Sedangkan kadar air tertinggi terdapat pada sampel D yang menghasilkan kadar air terbesar 94,76%. Pada metode ini terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi ketelitian penentuan kadar air bahan, yaitu yang berhubungan dengan penanganan bahan, kondisi open, dan perilaku bahan setelah pengaduan. Dalam praktikum ini, sampel diberikan perlakuan yang sama. Perbedaan hanya terletak pada bahan praktikum. Di dalam praktikum ini tidak dijelaskan sampel udang apakah dari jenis yang sama. Sampel udang memiliki ukuran yang berbeda-beda dan kadar air yang berbeda juga. Ukuran sampel dan hasil dari analisis kadar air sampel menunjukkan pola yang acak. Pola yang acak ini bisa jadi diakibatkan dari perbedaan jenis sampel yang diuji. Jenis sampel yang berbeda memiliki kepadatan partikel yang berbeda juga. Pembahasan kadar keserakasan. Berdasarkan hasil praktikum di atas, dilakukan perhitungan untuk mendapatkan angka dari hasil analisis kadar serat kasar pada bahan pangan tersebut. Dari keempat sampel, pada praktikum analisis kadar serat kasar menunjukkan bahan pangan udang ini menghasilkan presentasi kadar serat yang berbeda-beda. Namun, hasil masih terbilang tidak terlalu jauh berbeda sebab masih di sekitar angka 80 hingga 90%. Pada metode ini, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi ketelitian penentuan kadar serat, yaitu yang berhubungan dengan penanganan bahan, kondisi larutan, alat seperti timbangan analitik, dan perlakuan lanjut. Sampel di atas yang telah dianalisis dapat disimpulkan bahwa sampel yang mengandung kadar air terendah terdapat pada D. Sampel D yang menghasilkan kadar air terbesar, yaitu min 94,76%. Sedangkan kadar air tertinggi terdapat pada sampel C yang menghasilkan kadar air sebesar min 81,65%. Hasil analisis kadar serat ini berkebalikan dengan hasil analisis kadar air, di mana perbedaannya hanya bersifat positif dan minus, dikarenakan juga dengan rumus yang digunakan berkebalikan dengan rumus analisis kadar air. Kesimpulannya, pada analisis kadar air yang menggunakan sampel tidak konsep dengan menggunakan metode termografimetri membutuhkan massa yang tidak berlebihan atau standar, karena semakin besar massa berat sampel, maka akan semakin lama proses penelitian. Pada analisis kadar karbohidrat menggunakan perhitungan karbohidrat by difference, yaitu suatu analisis kandungan karbohidrat tanpa menggunakan analisis, tapi melalui perhitungan. Penentuan karbohidrat by difference mempunyai kekurangan, yaitu mempunyai tingkat potensial kesalahan yang tinggi dari perkiraan perhitungan dengan kesalahan yang mungkin terjadi pada setiap penentuan berdasarkan rata-rata. Analisis serat
dapat dilakukan dengan metode SNI 0,1, 2891, 1992, dan dengan metode ISO 5498, 1981. Namun, potensi analisis kadar serat ini menggunakan metode ISO 5498, 1981. Kemudian serat dasar pada praktikum ini dilakukan secara duplo, itu dengan tujuan agar hasil yang didapat maksimal dan akurat. Sampiran. Ini saya. Dan Ya. Berikut adalah lampiran perhitungan kadar air. Pertama sampel A. Rumus kadar air itu persentase sama dengan massa sampel awal dikurangi massa sampel akhir. Lalu dibagi massa sampel awal. Baru setelah itu dikali 100%. Pada sampel A, massa sampel awal itu 10,125 dikurang 1,25, hasilnya 8,85. Lalu dibagi 10,125 dikali 100%, hasilnya menjadi 27,4. Pada sampel B, massa sampel awal itu 5,055 dikurangi massa sampel akhir 0,5, lalu dibagikan 5,055, hasilnya 89,12%. Lalu pada sampel C, massa sampel awal 3,38 dikurangi massa sampel akhir 0,62 dibagi dengan massa sampel awal, hasilnya 81,65. Pada sampel D, massa sampel awal itu 2,58. Sampel D, massa sampel awal itu 2,58 dikurangi dengan sampel akhirnya 0,135, hasilnya 2,445, kemudian dibagi dengan 2,58, lalu dikali dengan 10%, hasilnya 94,46. Selanjutnya perhitungan kadar serat kasar. Nah, rumus yang dipakai pada serat kasar ini berkebalikan sama perhitungan kadar serat air. Selanjutnya ada perhitungan kadar serat. Nah, perhitungan kadar serat kasar ini rumusnya berkebalikan dengan perhitungan kadar air, yaitu di mana rumusnya massa kadar serat kasar sama dengan massa sampel akhir dikurang massa sampel awal bagi dengan massa sampel awal lalu dikali 100%. Jadi pada sampel A, massa sampel akhirnya 1,275, hasilnya minus 8,85, lalu dibagi 10,125 dikali 100%, 7,40. Sampel B, akhirnya 0,55 kurangi massa sampel awal 5,055 menghasilkan minus 4,5 dibagi 100% menghasilkan minus 89,12. Pada sampel C, massa sampel akhirnya itu 0,62 dikurang massa sampel awalnya 3,38 menghasilkan minus 2,76. Lalu massa sampel awalnya lalu dikali 100% menghasilkan minus 81,65%. Yang terakhir sampel D, mana massa sampel akhirnya itu 0,135 dikurang massa sampel awalnya 2,58 menghasilkan minus 2,445, lalu dibagi dengan massa sampel awalnya 2,58 dikali 100% menghasilkan minus 94,76%. Mengapa hasilnya minus? Soalnya massa sampel akhir ini lebih kecil dibanding massa sampel awal. Dan sekian presentasi dari kami dari kelompok 1. Mohon maaf bila ada kekurangan karena kendala
kurang jelas berbicara karena senyap dan lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.